Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja mendarat sebuah paket. Nah, untuk paketnya sendiri seperti ini. Wow, ternyata sebuah tang dari merek Kapusi ya. Ini pertama kalinya aku membeli produk dari merek Kapusi. Cukup panjang karena ini ukurannya 8,5. Untuk bahannya CRV. Jenisnya tang lancip. Di sini ada beberapa jenis tang dari tipe ini. Yang ini tang biasa, tang buaya. Tang biasa, terus tang potong, dan yang ini tang lancip. Di sini aku mengambil yang tang lancip, dan ini bisa digunakan juga untuk keperluan kelistrikan, yaitu tentang perkabelan. Di sini ada untuk memotong kabel, mengupas kabel. Ukurannya 10, 12, 14, 16. Oh ya, di sini untuk angkanya yang 10 ini justru lebih besar ya, dan yang 16 lebih kecil. Tentang ini aku belum paham kenapa yang 10 lebih besar sedangkan yang 16 ini lebih kecil. Dan ini ada untuk sekurnya. Di sini juga tertulis ada bahannya CRV, ada merek Kapusi. Untuk finishingnya sudah lumayan ya, bagus. Memang sudutnya tajam tapi rapi ya. Sudutnya memang tajam, jelas lah, bukan tajam. Sudutnya ini jelas tapi rapi, bukan tajam ya. Sudutnya ini jelas. Untuk bagian mulutnya ini sangat presisi. Bukan sangat ya, tapi lumayan presisi. Nah, seperti ini sudah presisi ya. Nggak ada celah. Dan di sini juga ada bagian ininya. Kalau yang merek biasa, yang ukurannya kecil, itu nggak ada ya, ukuran 6 in, nggak ada yang seperti ini. Kalau yang 6 in itu hanya lurus saja. Sebab itu aku membeli yang ukuran 8,5 in. Di sini juga ada pirnya, jadi memudahkan saat melakukan pengupasan kabel. Sepertinya lumayan tajam ya. Untuk tipenya ini 8072, 225 mm. Oh ya, ini tertulis di sini 9 in. Mantap ya, 9 in. Bukan 8,5 ya. 9 in untuk yang tipe lancip ini. Mungkin yang 8,5 itu yang bukan tipe lancip. Oke, dengan harga 65.000 lumayan, ini aku nggak kecewa. Dapat barangnya seperti ini. Untuk gagangnya ini karet dan plastik. Plastiknya juga bagus, nggak norak. Ini karet bagus, plastik bagus, finishingnya rapi semuanya, bagus. Nggak kecewa lah beli yang ini. Dengan harga 65.000 dapat barang seperti ini. Dengan ukuran seperti ini pasti lebih kuat saat melakukan penjepitan. Dengan satu tang ini bisa untuk mengerjakan perkabelan ya, bisa untuk mengupas, untuk memotong, dan untuk menjepit. Mantap. Sebab itu aku membeli yang ini. Apalagi saat naik ke atas tidak perlu banyak alat, cukup satu alat ini. Tapi saranku untuk jepitnya ini, pemotongnya ini, jangan dipakai untuk kawat ya. Meskipun ini kuat, jangan dipakai untuk kawat.
kalau memang khusus kabel ya. Kalau dikhususkan untuk perkabelan ya untuk memotong kabel saja. Dan maksimal untuk kabel tembaga, jangan untuk kabel yang putih itu ya, yang terbuat dari kawat apa ya, itu warna putih, atau kabel wifi, jangan ya, sayang. Kalau memang itu ya khusus buat itu saja. Karena apa ya, nanti kalau ini sudah juel gompal, untuk memotong kabel itu sudah nggak enak lagi. Untuk melakukan pekerjaan pengupasan kabel nggak nyaman ya, karena di saat tertentu ini bisa juga untuk melakukan pengupasan kabel. Kalau sudah juel gompal nggak enak ya untuk melakukan pengupasan kabel di bagian ini, karena aku sering melakukan pengupasan kabel dengan bagian pemotongnya ini. Kemungkinan kalau di sini ada, nanti aku menggunakan yang ini. Di sini ada yang bisa dipotong. Di sini plastik ya, ini bisa nggak dipotong menggunakan ini. Wow, mantap teman-teman. Nah, plastik saja terpotong, mantap. Sebab itu aku sarankan kalau memang untuk kabel ya untuk kabel saja maksimal, jangan untuk memotong kawat ya. Untuk kawat ya khusus tang lain. Kalau memang kabel ya khusus kabel saja. Sayang nanti kalau sudah cuil gompal di sini, nggak enak lagi untuk melakukan pemotongan, nggak bisa setajam ini ya. Terus di sini ada sebuah kertas. Coba ya untuk memotong kertas, mantap, putus loh, dan putus, mantap, mantap, setajam gunting, setajam silet. Nah ini ya, ini kan ada contoh, ini dari merek Tekiro. Ini aku juga menyesal seperti ini ya. Dulu ini pernah aku pakai untuk memotong kawat. Di sini ada gompalan kecil, seandainya terlihat ya. Kalau dari HP nggak terlihat, tapi ini sebenarnya gompal kecil. Sayang ya, ini sudah terlanjur aku pakai untuk memotong kawat, jadi aku teruskan untuk memotong kawat. Nah seperti ini ya. Nggak apa-apa kalau memang sudah terlanjur ya guna, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan ya dek ya, ini jangan dipakai untuk memotong kawat kalau memang belum terlanjur. Sayang, disayangilah. Gunakan tang yang lain untuk memotong kawat. Kemudian di sini aku punya ini ya. Di sini ada tali sepatu ya, ini dipotong. Nah bisa. Kemudian menggunakan yang tang ini pasti lebih mudah. Wow, rasanya lebih ringan karena ini masih sangat tajam. Mantap, beda rasanya. Kalau ini masih menggunakan tenaga, kalau ini terasa empuk. Dan tes selanjutnya ya, di sini ada benang nilon ini ya, biasa untuk melakukan pengukuran. Nih, ini bisa terputus juga, seperti ini, tapi ujungnya masih terlihat kasar. Nah, di bagian belakang nggak bisa terputus ya, karena ini ada sedikit gompal tuh. Sayang ya. Coba kalau menggunakan yang ini. Nah, putus. Tapi sayangnya bagian belakang nggak bisa putus. Berarti untuk pemotongannya ini nggak terlalu presisi ya, karena di bagian tertentu nggak putus langsung.
hanya di bagian ujungnya, bagian ujung pemotong bisa putus. Nah, sangat empuk sekali bagian ujungnya, tapi semakin ke belakang semakin sulit putus. Nah, jadi kurang presisi, nggak langsung putus karena kurang presisi. Tapi ya seperti itulah, karena fungsinya tang ini sebenarnya bukan untuk memotong benang, ini untuk pengujian saja seberapa presisi pemotongannya ini. Kalau dilihat mata ya ini sangat rapat, tapi saat dites menggunakan benang tidak langsung terputus, berarti tidak presisi saat dites. Untuk pernya ini bisa dengan mudah dilepas seandainya tidak suka menggunakan per, karena kalau menggunakan per nggak bisa terbuka maksimal seperti ini ya. Jadi bisa dilepas, tapi fungsinya tang ini nggak akan mungkin terbuka selebar ini. Karena apa? Kalau selebar ini pasti nggak bisa untuk menjepit, pasti lepas-lepas kalau sebesar ini ya. Fungsinya bukan untuk ini, ada tang lain untuk menjepit media yang sebesar ini ya. Menurutku ini pernya jangan sampai hilang, dipasang saja. Memudahkan pekerjaan. Oke, selanjutnya mengupas kabel ya. Untuk pengetesan selanjutnya di sini menggunakan kabel engkel atau jenis NYA. Jenis kabel ini pasti sangat mudah karena satu kali potong seperti ini pasti bisa, dan pengupasannya juga bisa mudah. Dengan menggunakan ini pun juga sudah bisa. Memang sedikit sulit tapi bisa dimanfaatkan. Tapi karena ini sudah disediakan untuk tempat pengupasan kabel, pastinya sangat mudah ya. Contohnya seperti ini. Coba cari yang di sini ya, ukuran 12-14. Nah, mudah sekali. Seandainya naik lagi ke ukuran 14-16, ini juga mudah. Lebih tepatnya di ukuran 14-16 ya. Nah, mudah sekali. Sebab itu ini aku khususkan untuk tang kabel, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang pasti ya, tang serabut seperti ini. Yang pertama kali pengetesannya adalah untuk memotong seperti ini. Pastinya mudah kalau untuk memotong seperti ini, dan benar sangat mudah sekali, nggak ada masalah tuh, mudah. Kemudian selanjutnya untuk melakukan pengupasan, biasanya aku menggunakan tang lancip ini untuk mengupas seperti ini. Bisa dimanfaatkan ya, tuh bisa terlepas. Kalau bukan tang lancip nggak bisa seperti ini. Kemudian kupas seperti ini, potong. Kemudian biasanya aku menggunakan bagian ini juga, tapi rawan terputus ya kalau menggunakan bagian ini. Jadi
karena ini sudah disediakan seperti ini pasti sangat mudah. Coba di sini aku memilih yang 14-16. Seperti ini, mantap. Sangat mudah sekali menggunakan ini. Nah, memang yang ukuran pasnya 14-16 itu ukuran kecil-kecil, sekarang langsung yang panjang seperti ini. Masih mudah juga, tapi di sini ada yang ikut terpotong, ada 2 serabut ikut terpotong. Tes lagi ya, seperti ini. Untuk pengupasannya seperti ini kalau menggunakan tang lancip. Nah, mudah kan? Apalagi ini dengan ukuran besar, tidak perlu menggunakan tenaga besar, ringan sekali. Menggunakan tang ukuran besar tidak mengeluarkan tenaga yang besar. Keluarkan isinya, terus potong, sangat mudah. Kemudian gunakan ini ukuran 14-16, mudah, langsung panjang ya, langsung panjang. Nah, bisa juga, tapi sayang ikut terpotong, kurang pas. Coba yang bagian 12-14. Nah, 12-14 ini yang paling cocok, tergantung ukuran kabelnya ya. Cocok dengan ukuran 12-14, paling cocok. Kemudian langsung kita potong di bagian serabutnya. Apakah ini bisa langsung terpotong atau masih tersisa? Langsung terpotong. Ini di bagian ini, kemudian di bagian belakangnya, tengah-tengah juga masih bisa terpotong. Kemudian pilih yang paling belakang, masih bisa terpotong, bagus, mantap. Jadi seperti ini. Ini aku khususkan untuk kabel, enggak aku pakai untuk yang lainnya, karena masih banyak tang yang lain yang bisa digunakan untuk memotong kawat dan sejenisnya. Dengan ini satu fungsi ya, mantap. Apalagi kabel sudah, memang utamanya untuk kabel. Jadi menurutku itu saja yang bisa aku bagikan dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.